Selamat datang di Diva Channel, Daya Indonesia Fine Arts Academy Channel. Bersama saya Astia Graha, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan instrumen gitar elektrik. Gitar elektrik sejarahnya dimulai dari ada seorang gitaris Hawaii. Jadi gitaris Hawaii yang bernama Josh Beecham. Dia bekerja sama dengan seorang ahli elektronik yang bernama Adolf Rickenbacker. Jadi mereka berdua mengembangkan sebuah alat musik yang disebut frying pan. Frying pan itu bentuknya seperti gitar sekarang, yaitu bodinya bulat, kemudian ada necknya. Jadi persis seperti penggorengan. Frying pan. Setelah frying pan dibuat pada tahun 1931, ada pabrik gitar yang sekarang kita kenal dengan nama pabrik gitar Gibson. Gibson mengembangkan gitar yang dinamakan ES-150. ES adalah Electric Spanish. Apa maksudnya Electric Spanish? Itu tidak lepas dari sejarah gitar. Jadi sebelum gitar elektrik kita mengenal yang namanya gitar klasik. Jadi gitar klasik itu dulu dikembangkan oleh orang-orang Spanyol. Salah satu tokohnya yang paling berperan cukup penting yaitu bernama Antonio Torres. Dia adalah salah seorang pembuat gitar klasik. Jadi kalau sekarang kita melihat gitar klasik, itu sebenarnya adalah gitar yang merupakan turunan dari gitar karya Antonio Torres. Kembali ke Gibson lagi. Jadi electric Spanish maksudnya ya electric gitar. Dan gitar yang dibuat oleh Gibson adalah gitar yang bertipe hollow body. Apa itu gitar hollow body? Gitar hollow body dari namanya kita tahu hollow body berarti bodinya berlubang. Jadi persis seperti gitar klasik itu. Body di sini bodinya, kemudian di sini di tengah ada lubangnya. Di tengah ini ada lubang ya. Itu gitar klasik. Nah, kemudian Gibson sama mengembangkan semacam itu, ya, meniru gitar klasik jadi gitar hollow body. Kenapa saya harus bicara gitar hollow body? Karena gitar itu memang jenisnya bermacam-macam. Ada gitar hollow body, ada juga yang kita kenal dengan nama gitar solid body. Gitar solid body adalah gitar yang bodinya tidak ada lubangnya sama sekali, jadi benar-benar padat. Dan gitar ini dikembangkan pertama kali oleh tokoh yang bernama Leo Fender. Leo Fender mengembangkan gitar solid body ini sekitar tahun 1950-an. Dan gitar yang pertama adalah diberi nama gitar Telecaster, jadi Fender Telecaster. Gitar ini masih dapat kita jumpai sampai sekarang. Kemudian ada gitar keluaran dari Fender lagi yang cukup populer, diberi nama Fender Stratocaster. Gitar ini juga masih dapat kita jumpai sampai sekarang. Jadi ada gitar hollow body, ada gitar solid body, ada satu lagi yaitu gitar semi hollow. Dari namanya juga kita tahu hollow, solid. Yang satu adalah semi hollow. Nah, gitar semi hollow adalah gitar seperti yang saya pegang ini, semi hollow. Jadi dia tidak sepenuhnya di dalam ini berlubang, tapi ada bagian yang berlubang, tapi juga ada bagian yang padat. Jadi disebut gitar semi hollow. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari gitar elektrik ini. Jadi semuanya, konstruksinya. Mulai dari paling ujung, ini bagian kepalanya atau disebut headstock. Di headstock ada yang dinamakan tuning pack. Jadi tuning pack dia fungsinya untuk meninggikan atau merendahkan senar. Jadi untuk mentuning sebuah senar. Jadi seperti ini misalnya. Setelah tuning pack, di sini dapat kita lihat. Jadi ini sebenarnya di dalam neck gitar ini disebut neck gitar. Di dalam neck gitar ditanamkan sebuah besi. Ada sebuah besi yang dinamakan truss rod. Jadi dia dari sini bisa kita buka, kemudian bisa diatur
mau ketegangannya diatur seperti apa. Setelah headstock, tuning pack, kemudian tadi yang saya sebutkan ini disebut neck gitar. Di dalam neck gitar ada yang kita kenal dengan nama fretboard. Ini disebut fretboard. Kemudian garis-garis ini dinamakan fret. Jadi ada fretboard, ada fret. Setelah neck, kita ke bagian body. Nah, ini di bagian body ini paling banyak terdapat bagian-bagian yang lain, yaitu misal pertama pickup. Apa itu pickup? Pickup itu ibaratnya seperti kalau kita melihat seorang vokalis, penyanyi, dia kan untuk mentransfer jadi dia menyanyi, dia butuh yang dinamakan mic, dari suara ke mic lalu ke speaker. Nah, pickup ini dia fungsinya sama dengan mic yang dipakai oleh seorang penyanyi. Jadi ini ibaratnya suara kita. Kemudian dari senar ini, getarannya kan dia bergetar di body. Jadi setelah dia bergetar di sini, ditransfer oleh pickup, kedua pickup ini. Jadi sinyal dari resonansi body ini ditransfer menjadi sinyal magnetik, dan kemudian dikeluarkan melalui apa yang nanti kita sebut dengan amplifier. Nanti saya akan sedikit mengulas tentang amplifier. Kembali lagi, pickup. Jenis-jenis gitar ada yang terdiri dari 2 pickup, tapi ada juga yang 3, tapi ada juga yang hanya 1 pickup. Sangat bervariasi. Tetapi sebenarnya fungsinya sama saja. Dan biasanya jika terdiri dari 2 pickup seperti ini, pickup yang dekat dengan neck disebut pickup neck. Dan yang dekat dengan ini disebut bridge. Jadi tempat untuk menyandarkan senar. Karena kalau tidak ada bridge, neck ini jadi neck, senar dia jadi menempel. Tapi kalau ada bridge seperti ini, dapat kita lihat bridge. Jadi dia ada ketinggiannya. Jadi ini pickup neck, pickup bridge. Kenapa harus ada pickup neck dan pickup bridge? Karena memang karakter suaranya berbeda. Saya contohkan, misal ini. Saya menggunakan pickup neck. Saya menggunakan kombinasi dari pickup neck dan bridge. Bandingkan dengan tadi pickup bridge saja. Mungkin terdengar hampir sama, tapi sebenarnya kelihatan berbeda. Jadi setelah kita mengatur dari apa yang disebut ini pickup selector, jadi untuk memilih pickup neck kita pakai yang sebelah sini. Pickup neck dan bridge, dan yang terakhir adalah pickup bridge. Setelah pickup ini, ini dinamakan pickup selector. Jadi untuk memilih mana pickup yang mau kita bunyikan, mana pickup yang mau kita gunakan, menggunakan ini, pickup selector. Umumnya di gitar elektrik terdiri dari 3 switch. Jadi neck, kombinasi, dan bridge. Kemudian ada yang namanya ini, dapat kita lihat knob-knob ini. Yang pertama dia adalah volume. Kemudian biasanya di gitar elektrik itu selain knob volume, dia juga disertai dengan knob tone. Apa yang kita sebut dengan knob tone. Misal saya ambil contoh satu saja, tone. Jadi tone itu dia menentukan warna.
perhatikan saja bunyinya. Ya. Ya. Jadi selain knop volume pasti disertai dengan knop tone. Oke, sekarang kita ke tuning. Tuning gitar. Apa itu tuning? Tuning adalah menyesuaikan nada, maksudnya mengatur nadanya sesuai agar ketika kita bermain musik harmonis. Jadi bandingkan jika ada satu nada yang ini tadi saya putar. Jadi tidak enak. Jadi kita perlu apa yang dinamakan tuning. Sebelum kita memainkan gitar, kita harus bisa mentuning gitar tersebut. Atau bahasa gampangnya banyak yang bilang nyetem gitar. Bagaimana cara mentuning sebuah gitar? Pertama kali paling mudah adalah kita memiliki apa yang disebut dengan gitar tuner. Seperti yang saya punya di sini, gitar tuner. Jadi kita tinggal memetik senar satu persatu. Terlihat di sini. Nada pada senar pertama dari gitar. Jadi gitar itu dibagi 6 senar. Terdiri dari 6 senar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senar 1 adalah nadanya E. Terlihat? Jadi misal seperti ini saya putar. Yang muncul bukan nada E. Tapi ketika saya putar E. Dan prinsipnya sama senar-senar berikutnya. Jadi ini E. B. Senar ketiga G. Senar keempat D, senar kelima A, dan senar terakhir atau senar keenam sama dengan nada senar pertama E, tapi lebih rendah, jauh lebih rendah. Bagaimana kalau kita tidak memiliki gitar tuner ini? Kita juga bisa ada bantuan lain, yaitu instrumen piano. Jadi kita tinggal membunyikan not E. Atau sebenarnya terserah, mau mulai dari senar berapa kita menyetemnya, mentuningnya, mau dari senar pertama atau senar paling atas, senar 6, atau ada beberapa orang juga mulainya dari senar kelima. Kali ini saya akan mencobanya dari senar 1 saja. Jadi kita bunyikan not E pada piano. Setelah kita mendapatkan satu senar yang sudah tersetem atau sudah dituning, kita mainkan apa yang disebut dengan teknik fagiolet, atau ada beberapa orang menyebutnya juga harmonik, yaitu dengan cara tidak menekan senar, tapi hanya menyentuhnya saja. Jadi bunyinya seperti itu. Nah, pada senar pertama, senar 1, senar 1 fret ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ketinggian nadanya sama dengan senar kedua, fret ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 sama dengan 5. Kemudian senar kedua menuju ke senar ketiga. Senar kedua di fret ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sama dengan senar ketiga fret ke-4. Jadi kemudian selanjutnya mengikuti dengan
patokan seperti berikut ini, yaitu 7, 5. 7, 5. 7, 5. Oke, terakhir pengenalan amplifier. Pada dasarnya amplifier biasanya memiliki ada knob volume, treble, mid, dan bass. Atau di beberapa amplifier juga ditambah dengan reverb, efek ruangan, memberikan efek ruangan. Fungsinya sebenarnya sama dengan di gitar tadi, yang volume sudah tentu mengatur volume, kemudian treble mengatur ya treble-nya, mid mengatur suara middle, dan bass mengatur suara rendah. Jadi disesuaikan, itu tidak ada aturan bagaimana. Sebuah settingan bagi seorang pemain itu sangat individual. Oke, demikian dari saya, Astiagraha. Kita berjumpa lagi di episode yang lain. Anda menyaksikan Diva Channel, Daya Indonesia Fine Arts Academy Channel. Salam musikal.